Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Setiawati dari kelas Bimbingan dan Konseling B1 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 11 Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi akan memaparkan hasil proyek mata kuliah dari Pendidikan Bela Negara dengan tema penguatan karakter bela negara pada generasi muda. Tema ini kami angkat karena generasi muda merupakan penentu masa depan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi tentunya ya. Nah, penguatan karakter bela negara menjadi sangat penting agar generasi muda tidak kehilangan jati diri kebangsaan. Perkembangan global saat ini membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial membuka ruang tanpa batas bagi masuknya berbagai budaya, nilai, dan pola pikir baru tentunya. Di satu sisi, hal ini membawa peluang besar, namun di sisi lain kondisi ini juga menimbulkan tantangan yang serius seperti menurunnya rasa nasionalisme, meningkatkan individualisme, juga serta berkurangnya kepedulian sosial. Bela negara pada hakikatnya bukan hanya tentang pertahanan militer. Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta kerelaan berkorban demi bangsa negara. Nah, oleh karena itu, penguatan karakter bela negara harus dipahami secara luas dan kontekstual, terutama dalam kehidupan sehari-hari di generasi muda. Baik, sebelum lanjut, mari kita lihat tayangan dari salah satu stasiun televisi TVRI yang memperingati Pemirsa, Hari Bela di Negara. era milenial saat ini, makna bela negara tidak hanya sebatas kontak senjata atau berjuang di medan pertempuran. Ya, masyarakat dapat berkontribusi dengan peran masing-masing, baik melalui pekerjaan maupun karya bagi negara sebagai wujud bela negara. Bela negara selalu identik dengan kontak senjata maupun perjuangan di medan pertempuran untuk mempertahankan negara tercinta. Namun di era milenial seperti sekarang ini, makna dan wujud bela negara kian berkembang luas. Masyarakat dapat berkontribusi dengan peran mereka masing-masing, baik melalui pekerjaan ataupun melahirkan karya bagi negara, juga merupakan bentuk dari bela negara. Hal ini ditegaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya dibacakan ke Jadi Banjarmasin Indah Laila saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-74 di halaman Balai Kota Banjarmasin. Menurut Indah Laila, bela negara harus diterapkan dalam seluruh lini kehidupan, termasuk diwujudkan dengan bangga dan mencintai produk buatan dalam negeri. Kaya alamnya kaya, ya budayanya kaya, bahasanya kita tuh kaya sekali gitu. Ya mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana mengemas, katakanlah mengemas ikan, kerupuk, kemasan yang baik. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, sebenarnya produk itu adalah produk-produk dari alam ya, ikan, buah-buahan. Cuman kita mungkin kalah bersaing mungkin dalam pengemasan. Itulah yang mesti kita tingkatkan sehingga kita mampu bersaing. Kita kaya, jadi pakailah produk kita ya, produk kita. Semua kita ini kok, bahan-bahan semua dari kita. Harus mempunyai nilai kesadaran terhadap konsep bernegara kita, negara Pancasila, kemudian dalam Undang-Undang 45. Nah, kemudian dari dua hal tersebut, baik Pancasila maupun Undang-Undang tersebut, nanti itu kan kita terapkan dalam kehidupan, baik apalagi sekarang dalam kehidupan milenial sekarang. Itu yang harus dikembangkan. Gimana kita mencintai, kemudian mendahului kepentingan negara dan hal-hal lain yang berbau dengan kepentingan negara. Itu yang harus kita utamakan. Termasuk mencintai produk dalam negeri ya Pak? Termasuk itu salah satunya. Tak hanya itu, bela negara dapat diwujudkan dengan mendukung program pemerintah di berbagai aspek kehidupan. Momen peringatan Hari Bela Negara ke-74 ini diharapkan menjadi kebangkitan semangat seluruh warga untuk bahu-membahu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Hans Kimberland, TVRI Nah, itu dia Kalimantan tayangan dari TVRI di Banjarmasin yang memperingati Hari Bela Negara. Tentunya nilai-nilai utama bela negara itu meliputi cinta tanah air, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara, disiplin, tanggung jawab, juga toleransi yang kuat, juga mencintai produk-produk di kita sendiri, di Indonesia sendiri, serta semangat gotong royong tentunya. Nah, nilai-nilai ini sangat relevan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab di tengah tantangan global. Nah, itu dia. Tentunya untuk generasi muda pada saat ini, para Gen Z ataupun juga generasi milenial ya, dan generasi-generasi selanjutnya, tentunya kita harus mencintai negara kita sendiri, Indonesia ya, dalam bentuk bela negara. Adapun solusi dan program inovatif, sebagai solusi kami merumuskan beberapa program inovatif, di antaranya yang pertama itu ada program bela negara
berbasis aksi sosial. Juga yang kedua ada literasi kebangsaan digital, juga ada forum diskusi dan refleksi bela negara, serta proyek kolaboratif lintas program studi. Nah, program-program ini menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan, bukan sekedar objek pendidikan bela negara. Baik, sebagai penutup, adapun kesimpulannya yaitu penguatan karakter bela negara merupakan kebutuhan yang strategis dalam membentuk generasi muda yang berjiwa nasionalis, berpikir kritis, dan juga bertanggung jawab. Bela negara harus diinternalisasikan sebagai nilai hidup yang relevan, kontekstual, dan juga berkelanjutan, bukan sekedar kewajiban akademik. Nah, kami berharap proyek ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan bela negara dan menjadi refleksi bersama untuk menjaga persatuan dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing Ibu Yesi Mailani MPD. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf bila ada perkataan yang kurang enak didengar. Saya Ningtyas Setiawati dari Bimbingan dan Konseling B1 2023 pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.